Perkenalkan, nama saya Dinda Rizka Manurung dengan NIM 211501050 dengan prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas agama Kristen dengan judul konsep manusia. Yang pertama saya akan membahas topik bahasannya, yaitu manusia menurut Alkitab dan pandangan lainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manusia. Yang kedua ada konsep manusia. Yang ketiga ada keadilan gender menurut Alkitab. Yang keempat adalah implikasi-implikasi. Pengertian manusia. Menurut kesaksian Alkitab, manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari ciptaan yang lainnya. Keistimewaan dari segala aspek menjadikan manusia memiliki derajat yang paling tinggi dari semua ciptaan lainnya. Kemudian, apa sih pengertian manusia menurut kesaksian Alkitab? Baik, aspek mendasar dari kesaksian Alkitab tentang hakikat manusia menurut pandangan Kristen yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia adalah gambar Allah atau yang biasa disebut imago Dei. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya, manusia sebagai makhluk etis, manusia sebagai pendosa. Manusia dimampukan untuk memperbaiki atau merestorasi hubungan dengan Allah, sesama, dan alam ciptaannya. Oke, konsep manusia menurut Alkitab yang diambil dari kisah penciptaan yaitu Kejadian 1-3 sebagai kesaksian iman. Uraian kronologis tentang terjadinya alam semesta dan jangka waktu 6 hari di mana Allah menciptakan terang, cakrawala, darat, dan laut serta segala tumbuhan, benda penerang pada cakrawala seperti matahari, bulan, bintang. Kemudian ada burung-burung di udara dan binatang laut yang besar serta ikan, segala jenis binatang darat, dan akhirnya atau puncaknya manusia segambar dengan Allah. Karena itu manusia adalah ciptaan dalam urutan terakhir. Dia diciptakan sesudah yang lainnya tercipta. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Penciptaan manusia adalah puncak penciptaan. Allah lah arsitek agung yang menciptakan dan berkuasa atas langit dan bumi. Pengertian gambar adalah hakikat manusia yang tidak dapat berubah, yaitu manusia itu ialah memiliki akal, kehendak, dan kepribadian. Sedangkan rupa adalah sifat manusia yang dapat berubah. Kemudian ada manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak diciptakan sendirian. Di satu pihak manusia itu dijadikan sebagai suatu individu yang utuh, yaitu laki-laki dan perempuan. Sejak awal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oke, kemudian ada konsep manusia menurut non-Alkitab. Yang pertama, manusia tidak jelas eksistensinya sebagai ciptaan. Kemudian manusia adalah makhluk ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Yang ketiga, manusia itu menolak Allah sebagai ciptaannya. Konsep manusia dalam Alkitab sangat berbeda dengan yang lainnya. Dalam kebanyakan konsep itu, tidak diakui posisi manusia sebagai ciptaannya di depan penciptanya sendiri. Bahkan ada yang tidak mengakui keberadaan sang pencipta. Kemudian ada keadilan gender dalam Alkitab, di mana peran dan tanggung jawab menurut gender merupakan perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan atau tugas atau tanggung jawab patut diterima, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat dan sangat dibutuhkan dengan satu sama lain. Kemudian ada implikasi-implikasi. Yang pertama ada kisah penciptaan atas alam semesta. Implikasinya adalah pengakuan dan penerimaan kita terhadap kisah itu sebagai media pernyataan Allah. Selain itu bahwa kita tidak boleh memakai pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Yang kedua ada implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Yang pertama itu ada alam semesta ini harus dipelihara. Yang kedua, alam semesta boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia, tetapi dengan terkendali dan lebih terpelihara.
Yang ketiga ada meningkatkan suatu keikutsertaan segala pihak manapun, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah untuk pemeliharaan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga implikasi manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Yang kedua, perintah beranak cucu tidak bertentangan dengan keluarga berencana, tetapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai konsep manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.